Publik lagi-lagi digegerkan oleh pengakuan terbaru Umi Pipik pasca dirinya mengaku dipoligami Ustadz Jeffrey Al-Bukhari jika sang suami memiliki 3 orang istri. Kali ini, Umi Pipik juga mengungkap jika UJ memiliki seorang anak laki-laki dari istri kedua. Siapakah anak tersebut dan di manakah posisinya saat ini? Umi Pipik juga membongkar soal niatnya untuk mencari dan menemukan anak dari istri kedua UJ tersebut, di mana sebelumnya sempat gagal dan mereka menyerah. Namun karena mimpi dari tidurnya menggugah Umi Pipik untuk kembali bersemangat menemukan anak tersebut. Seperti apa mimpi Umi Pipik tersebut? Seperti apa reaksi anak-anak Umi Pipik dan UJ atas rencananya itu? Sederet pengakuan mengejutkan terkait kondisi rumah tangganya di masa lalu dengan UJ membuat Umi Pipik menuai cibiran bahkan hujatan dari netizen. Suci, mantan istri Sunu ex-vokalis Mata Band yang notabene kabarnya adalah mantan suami Umi Pipik, juga membuat postingan dengan nada menyindir. Benarkah postingan tersebut ditujukan kepada Umi Pipik? Dan seperti apa Umi Pipik menanggapi semua itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rentetan pengakuan mengejutkan dibuat Umi Pipik pasca dirinya mengaku dipoligami UJ dalam vlog bersama Vena Melinda baru-baru ini. Setelah mengakui jika suaminya memiliki 3 orang istri, di mana salah satunya dari kalangan artis, kali ini Umi Pipik lagi-lagi membuat pengakuan yang menggegerkan jika UJ memiliki seorang anak laki-laki dari pernikahannya dengan istri keduanya. Kenapa baru sekarang dibukanya? Karena selama 13 tahun saya berumah tangga, apapun bagaimanapun keadaan rumah tangga kan saya yang alami. Dan saya bukan tipe orang yang harus semua dicurhatin di sosial media, bukan tipe saya banget gitu. Karena saya juga diajarkan oleh beliau juga, almarhum juga guru saya juga gitu. Dan selama menjalani rumah tangga saat beliau berpoligami, kenapa saat itu saya diam? Karena saat itu saya hanya ingin fokus umat ini dengan dakwahnya beliau saja. Saya hanya ingin menjaga, nggak mau umat akhirnya jadi, kan biasanya kan ada ya orang-orang yang begitu mengidolakan, terus begitu yang diidolakan berpoligami kecewa. Nah, saya nggak mau seperti itu saat itu karena beliau masih masih naik daun ya, karena masih kena. Saat itu tugas saya menutupi, jadi pakaian beliau ya, maksudnya biarkan orang-orang ini, umat ini hanya taunya beliau dakwah saja. Untuk urusan pribadinya nggak perlu kepo. Bagaimana hidup berumah tangga saya, beliau nggak perlu ada yang tahu. Qadarullah juga pas dengan Mbak Vena saat itu ada obrolan seperti itu ya, akhirnya saya karena ada pertanyaan tentang poligami ya, saya mengatakan ya poligami apa yang bukan aib kok gitu ya kan, ini nikah secara sah dalam agama gitu ya, bukan perzinahan gitu. Dan beliau juga berpoligami. Akhirnya saya mengatakan sebenarnya gitu, buat saya ya akhirnya terungkap itu gitu. Sebenarnya nggak ada sih untuk membuka aib, juga nggak ada. Kalau mau buka juga kenapa nggak dari awal-awal saja ya kan, karena memang tujuan saya saat itu hanya ingin menjaga nama beliau dan keluarga beliau pun tahu, karena saya membahas ini dengan adik-adik beliau. Ya, memang betul. Cuma saya kan nggak perlu menyebutkan yang ketiga siapa gitu ya, karena udah bukan urusan, karena mereka juga mungkin sudah menikah dan
nggak ada anak, mungkin hanya saya urusannya dengan yang kedua aja karena nggak ada anak. Jadi saya tujuannya cuma pengen ketemu. Kalau dulu pertama kali aja ketemu gitu, hanya itu aja. Ya udah lama banget, pertama kali aja waktu itu. Itu tahun berapa? Sekitar tahun berapa? Kira-kira. 2010 ya kalau nggak salah, 10 apa 11, lupa saya, 2010, lupa saya. Pengakuan Umi Pipik terkait UJ yang memiliki anak laki-laki dari istri keduanya dilandasi kerinduan dan juga usahanya untuk bisa bertemu dengan anak tersebut. Rupanya, Umi Pipik dulu sudah pernah bertemu dengan anak laki-laki UJ tersebut, namun kemudian kehilangan kontak. Sudah lama ia berusaha mencari keberadaan anak tersebut, namun belum juga berhasil menemuinya. Terkait anak laki-laki dari istri kedua UJ tersebut, Umi Pipik juga mengaku sudah menceritakannya kepada anak-anaknya dan mereka mengerti juga menerimanya. Dari situ saya bicara sama anak-anak saya, gitu, karena pernikahan beliau yang sebelumnya, pernikahan beliau itu ada anak laki-laki, ya. Nah, saat itu kan memang saya kenal. Ya, sebenarnya sih udah lama saya sama anak-anak saya cari tahu gitu tentang keberadaan ini, gitu. Karena bagaimanapun saya bilang sama anak-anak saya, bagaimanapun juga dia adik kamu, satu darah. Kebayang nggak seandainya kehidupan adik kamu di luar sana terlantar, ekonominya nggak terurus, kita zolim, dia juga yatim, kamu juga yatim, ya. Kita bisa hidup enak, kamu punya rumah, seandainya dia di sana nggak punya rumah. Karena kan memang saya udah nggak tahu kontaknya di mana, nah itu gitu ya. Akhirnya yaudah yuk kita cari. Itu udah lama sebenarnya nyarinya, cuma keterbatasan akhirnya nggak ketemu kontak dan segala macam. Nah ya udah akhirnya kita ya udahlah gitu, kita lupain lah. Ingin mencari anak laki-laki dari istri kedua UJ karena sempat kehilangan kontak, Umi Pipik pun mengungkap alasan kenapa dirinya ingin berusaha menemukan anak tersebut. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Ibnu Jamil. Jangan lupa saksikan Inten pagi, siang, dan sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Terkuaknya fakta baru dari rumah tangga Umi Pipik dan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari pasca pengakuan Umi Pipik dipoligami UJ yang memiliki 3 orang istri dan memiliki 1 anak laki-laki dari istri kedua. Umi Pipik mengaku pernah bertemu namun kemudian kehilangan kontak. Usaha untuk mencari itu dipicu oleh mimpi Umi Pipik sebelumnya, di mana dalam mimpinya itu ada seorang anak kecil mendatanginya dan menarik-narik tangannya. Mimpi itu membuat Umi Pipik teringat kembali akan sosok anak laki-laki UJ dari istri keduanya yang sempat berusaha ia cari sebelumnya namun berujung gagal. Nah kenapa sekarang ini saya maksudnya memberitahu, karena memang qadarullah ya, qadarullah. Saya yakin dengan kata qadarullah. Daun saja jatuh sudah jadi kehendaknya Allah. Jadi sebelum Mbak Vena itu vlog dengan saya, sebenarnya ini udah saya bahas dengan anak-anak saya, bagaimana almarhum dengan berpoligami, anak-anak saya udah tahu. Dan sebelum masuk lebaran itu, sebulan sebelum lebaran itu saya dimimpikan dengan anak kecil yang menarik-narik tangan saya. Saya itu kan di pengajian saya punya program bakti sosial terus, ya, berbagi.
kan kalau kita bersedekah lebih baik sedekah dengan keluarga terdekat. Nah saat itu saya berpikir seperti itu dengan mimpi saya yang saat saya ditarik-tarik gitu. Mungkin sekarang usianya bisa dibilang nggak terpaut jauh sama anak saya yang Bilal ya. Bilal kan sekarang umurnya 13 tahun. Mungkin dia antara 11 atau 10 tahun mungkin ya. Bahkan waktu itu kita mau cari bareng-bareng gitu. Cuma karena keterbatasan, nggak tahu nomor telepon kontaknya. Kalau dulu masih zamannya apa ya? Aplikasi apa sih? Pet ya. Nah itu beliau sempat DM saya tuh dulu banget dan udah nggak ada itu petnya juga. Upaya Umi Pipik untuk mencari dan menemukan anak laki-laki dari istri kedua suaminya itu rupanya mendapat dukungan dari Adiba dan Abizar. Seperti halnya Umi Pipik, Adiba dan Abizar pun sama-sama mencemaskan kondisi saudara sedarah mereka dari ibu yang berbeda. Apakah dalam kondisi baik-baik saja atau tidak? Kuatnya kerinduan Umi Pipik, Adiba dan juga Abizar untuk bertemu anak tersebut mendorong Umi Pipik menyampaikan pesan dan harapannya kepada anak tersebut melalui lensa intens investigasi. Jikalau anak tersebut menyaksikan program ini, Umi Pipik ingin sekali bertemu dengannya. Gimana ya, mereka masih satu darah sama anak saya. Dan karena mimpi itu loh, jadi saya kepikiran gitu ya. Dan dan anak-anak juga mau nyari juga. Ya pengen aja kalau misalkan kalau di luar ternyata, kalau mungkin ibunya udah nikah lagi beda ya. Maksudnya hanya ingin ketemu saja dengan anaknya. Terus kalau misalkan ternyata di luar juga mungkin keadaannya jadi kitanya bisa ya udah bisa bantu ya, kita lihat keadaannya. Kalau memang soalnya yang jelas kita ketemu dulu lah ya kan, ketemu biar mereka deket sama anak-anak, jadi kan saudara ya, jadi adik gitu ya. Enggak, waktu itu kita sama anak-anak udah, tapi ya memang kita nggak ketemu kontaknya dan segala macam. Ya udah, mungkin dengan cara seperti ini mungkin beliau nonton, semoga ya, berharapnya sih seperti itu, karena niat baik nggak mungkin Allah nggak izinkan. Ya dengan adanya seperti ini, saya berharapnya seandainya beliau menonton, ya kan kita cuma tujuannya pengen ketemu aja, dan saya nggak etis juga kalau saya hanya menyebutkan siapa kak, nggak mau juga saya, ya karena sebenarnya ini juga privasi. Kalau seandainya memang pengennya juga kalau misalkan mau tinggal bareng anaknya sama saya, ya gue sih bilang sama anak-anak saya, sama Adiba, sama Abizar, kalau kecil-kecil kan nggak tahu, belum tahu ya, jadi sama Adiba, sama Abizar, mereka ngerti, paham. Terungkapnya alasan Umi Pipik dan anak-anaknya mencari anak UJ dari istri keduanya. Lantas, seperti apa tanggapan Umi Pipik atas banyaknya cibiran netizen menanggapi pengakuan mengejutkannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Jeremy Teti. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Alasan Umi Pipik mencari anak laki-laki dari istri kedua UJ yang sudah lama kehilangan kontak dengannya adalah bagian dari masa lalu kehidupan rumah tangganya bersama UJ yang baru ia ungkap sekarang kepada publik. Reaksi publik atas aksi Umi Pipik yang baru mengungkap hal tersebut setelah 8 tahun meninggalnya UJ, ada yang menyambutnya positif, tapi banyak pula yang menyambutnya dengan cibiran bahkan hujatan. Suci, mantan istri Sunu, juga memposting tulisan bernada sindiran. Ikhlas itu diam,
Kalau heboh sana sini, itu adalah iklan, tulis Suci. Menanggapi berbagai reaksi tersebut, Umi Pipik juga mengaku tidak pernah untuk ambil pusing. Oh, itu bukan urusan saya. Itu bukan urusan saya. Jadi saya nggak mau komentar karena bukan urusan saya. Ya, urusan saya ya yang Anda mau tanyain. Kan kalau ya urusan itu saya bukan urusan saya nggak mau ikut komentar ya. Kalau saya sih orangnya nggak pernah pusing dengan apa kata orang sih ya. Karena buat saya mau sekalipun saya dihujat, saya nggak akan dihisap dengan bulian mereka, perkataan mereka tentang saya nggak akan dihisap soal itu. Tapi saya akan dihisap dengan perkataan diri saya sendiri gitu. Jadi saya nggak pernah mau ambil pusing gitu. Mau dihina juga, toh kita juga manusia hina. Nggak ada manusia yang nggak punya dosa. Apalagi saya, dosanya banyak. Dianggap hebat karena Allah tutupi aib saya aja. Ya kan, jadi dan saya juga nggak butuh pujian. Ya, pujian juga Allah yang pantas dipuji. Saya kan tipe orangnya baik sangka mulu sama orang, jadi nggak pernah ada benci, nggak pernah dendam. Ya udah, kita berteman, ketemu. Berbagai reaksi negatif mencuat atas sikap Umi Pipik yang membongkar masa lalu rumah tangganya yang dipoligami UJ justru dihadapinya dengan tenang. Umi Pipik tidak mau cibiran netizen membuatnya terpancing emosi sehingga efeknya bisa mengotori hatinya sendiri. Umi Pipik juga menyadari jika dirinya tidak bisa mengontrol mulut netizen karena ia hanya punya 2 tangan. Langkah jitu yang ia lakukan berusaha untuk menutupi kedua telinganya dengan kedua tangan miliknya. Ibarat pepatah, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Saya nggak pernah, dari dulu nggak pernah mengkotori hati saya untuk mendengarkan orang lain. Karena orang kan dikasih mata tapi melihatnya dengan telinga. Dikasih telinga tapi mendengarnya hanya dengan mata. Nah, jadi saya cuma punya 2 tangan untuk menutupi telinga saya. Tidak bisa buat menutupi mulut orang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, mulai Senin tanggal 3 Mei, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.